Diceritakan, pengerja Dedeng ingin anak. Mereka diberi anak tapi dilarang dekat kawah. Kidang sombong menantang dewa. Dikutuk menjadi kijang, dia lari ke Tatang. Kijang itu? Ya, ia berubah menjadi kawah ini selama Di balik kabut tebal dataran tinggi Dieng, tersembunyi legenda menggetarkan tentang kutukan, cinta terlarang, dan amarah alam. Kawah si Kidang bukan sekadar fenomena, melainkan saksi pertarungan manusia melawan takdir. Beranikah kamu menyelami kisah tragis yang dipercaya masih hidup, berdenyut, dan mengintai setiap langkah manusia hingga sekarang dalam bayangan kabut purba misterius? Kabut putih tebal menyelimuti dataran tinggi Dieng sejak fajar menyingsing. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat siapapun yang menginjakan kaki di wilayah itu merasakan kesunyian yang sakral sekaligus menenangkan. Dahulu kala, di tanah yang seolah berada di atas awan itu, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang terkenal akan kemakmurannya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang memerintah dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Rakyat hidup damai, ladang-ladang pertanian subur membentang luas, dan sumber air pegunungan mengalir jernih tanpa pernah surut. Tak ada peperangan maupun perselisihan besar, menjadikan Dieng dikenal sebagai tanah berkah yang dijaga oleh kekuatan alam yang tak terlihat. Keindahan Dieng bukan hanya terletak pada panorama pegunungan dan lembahnya yang menakjubkan, tetapi juga pada keheningan yang menyimpan banyak rahasia. Kawah-kawah panas yang tersebar di berbagai penjuru dataran tinggi itu sering mengeluarkan uap putih yang mengepul perlahan, menciptakan suasana mistis yang memancing rasa kagum sekaligus ketakutan. Penduduk kerajaan percaya bahwa kawah-kawah tersebut bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib yang telah menjaga Dieng sejak zaman purba. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, di perut bumi Dieng bersemayam makhluk-makhluk gaib penjaga gunung yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka dipercaya mampu mengendalikan panas bumi, gemuruh tanah, hingga semburan uap beracun yang sewaktu-waktu dapat muncul dari kawah. Makhluk-makhluk tersebut jarang menampakkan diri. Namun beberapa tetua desa mengaku pernah melihat bayangan raksasa yang bergerak di balik kabut, atau mendengar suara gemuruh aneh yang terdengar seperti napas panjang dari dalam bumi. Karena kepercayaan itu, masyarakat Dieng hidup dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap alam. Mereka selalu mengadakan upacara sesaji di sekitar kawah sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga gaib. Setiap musim panen, rakyat mempersembahkan hasil bumi terbaik sebagai tanda syukur sekaligus permohonan agar alam tetap bersahabat. Tak seorang pun berani merusak hutan atau menggali tanah tanpa izin adat. Karena mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap alam akan mendatangkan murka kekuatan yang tak kasat mata. Namun, di balik ketentraman yang berlangsung selama bertahun-tahun, para tetua kerajaan mulai merasakan firasat aneh. Langit Dieng terkadang berubah warna menjadi kemerahan saat senja, dan suara gemuruh halus sering terdengar dari bawah tanah tanpa sebab yang jelas. Para peramal kerajaan kemudian menemukan naskah kuno yang tersimpan di ruang rahasia istana. Naskah tersebut berisi ramalan yang ditulis oleh leluhur kerajaan, berisi peringatan tentang datangnya peristiwa besar yang akan mengguncang Dieng. Ramalan itu menyebutkan bahwa suatu hari nanti akan muncul sosok asing yang membawa perubahan besar bagi tanah Dieng. Kedatangannya akan memicu gejolak alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, memecah kedamaian yang telah lama dijaga. Para tetua kerajaan diliputi kecemasan, sementara rakyat masih hidup tanpa mengetahui ancaman yang perlahan mendekat. Angin dingin Dieng pun berembus semakin kuat, seolah membawa pesan dari alam bahwa masa damai akan segera diuji oleh takdir yang tak terelakkan. Kecemasan yang mulai menyelimuti para tetua kerajaan perlahan berubah menjadi kenyataan ketika kabar tentang kecantikan Putri Sinta Dewi semakin tersebar ke seluruh penjuru negeri. Putri tunggal kerajaan Dieng itu tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kelembutan hati yang membuat rakyat begitu mencintainya. Setiap kali sang putri muncul di halaman istana, rakyat berbondong-bondong datang hanya untuk melihat senyumnya yang menenangkan, seakan kehadirannya mampu mengusir dinginnya kabut Dieng. Putri Sinta Dewi dikenal memiliki paras yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Rambut hitamnya panjang tergerai seperti tirai malam, kulitnya cerah bagai sinar bulan yang menyinari lembah Dieng, dan matanya memancarkan keteduhan yang membuat siapapun merasa damai saat menatapnya. Namun, di balik kecantikannya, ia adalah sosok yang bijaksana dan penuh empati. Ia sering menyamar menjadi rakyat biasa untuk melihat kehidupan masyarakat secara langsung, memastikan bahwa kesejahteraan rakyat benar-benar terjaga. Seiring berjalannya waktu, kecantikan dan kebaikan sang putri mulai terdengar hingga ke kerajaan-kerajaan jauh.
Banyak pangeran dan bangsawan datang membawa lamaran dengan harapan dapat mempersunting Putri Sinta Dewi. Istana Dieng pun kerap dipenuhi rombongan kerajaan yang membawa hadiah mewah, mulai dari permata langka, kain sutra dari negeri seberang, hingga hewan-hewan eksotis yang belum pernah dilihat rakyat Dieng sebelumnya. Meski demikian, Putri Sinta Dewi tidak mudah terpikat oleh kemewahan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan ketulusan hati, bukan sekadar kekayaan atau kekuasaan. Berkali-kali ia menolak lamaran para pangeran dengan halus dan penuh sopan santun. Sang raja pun tidak pernah memaksakan kehendak kepada putrinya, karena ia percaya bahwa pernikahan yang dipaksakan hanya akan membawa kesedihan bagi masa depan kerajaan. Namun, penolakan demi penolakan mulai memicu kegelisahan di kalangan kerajaan lain. Beberapa bangsawan merasa harga diri mereka terluka. Ada yang mulai menyebarkan desas-desus bahwa Putri Sinta Dewi terlalu sombong. Ada pula yang menuduh kerajaan Dieng sengaja meremehkan kerajaan lain. Meski begitu, Dieng tetap tenang, karena sang raja selalu mengutamakan perdamaian dan hubungan baik dengan kerajaan tetangga. Suatu malam yang diselimuti kabut lebih tebal dari biasanya, penjaga gerbang istana melihat cahaya aneh muncul dari arah lembah. Cahaya itu bergerak perlahan mendekati istana, diiringi suara gemuruh yang samar seperti langkah makhluk raksasa. Para penjaga segera bersiaga. Sementara rakyat yang melihat fenomena itu mulai berbisik ketakutan, mengingat ramalan kuno yang pernah disampaikan para tetua kerajaan. Keesokan harinya, seorang tamu misterius datang ke istana. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Kidanggarungan, penguasa dari negeri yang belum pernah terdengar sebelumnya. Penampilannya gagah dan berwibawa. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang dihiasi sisik berkilau menyerupai kulit hewan, sementara mahkota emasnya berbentuk tanduk melengkung yang membuat penampilannya tampak asing namun memikat. Kehadiran Pangeran Kidanggarungan segera menarik perhatian seluruh istana. Ia membawa hadiah yang tidak biasa, batu-batu bercahaya yang memancarkan panas hangat meski disentuh di udara dingin Dieng. Batu tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu menghangatkan tanah dan meningkatkan kesuburan. Sang raja terkesan dengan hadiah itu, tetapi para tetua kerajaan merasakan aura aneh yang memancar dari sang pangeran. Saat pertama kali bertemu Putri Sinta Dewi, Kidanggarungan menatap sang putri dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Tatapannya penuh kekaguman, namun juga menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Tanpa basa-basi panjang, ia langsung menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri. Aula istana mendadak hening. Para pejabat kerajaan saling berpandangan, sementara sang raja mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Putri Sinta Dewi yang berdiri di hadapan sang pangeran merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Meskipun Pangeran Kidanggarungan berbicara dengan sopan dan penuh wibawa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat sang putri merasa terancam. Di luar istana, kabut Dieng kembali menebal, angin dingin berembus lebih kencang dari biasanya, seolah alam sedang memperingatkan bahwa pertemuan itu bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan gerbang menuju takdir besar yang akan mengguncang seluruh dataran tinggi Dieng. Keheningan mencekam menyelimuti aula istana setelah Pangeran Kidanggarungan mengutarakan niatnya untuk mempersunting Putri Sinta Dewi. Sang raja berusaha tetap tenang, meski hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Para penasihat kerajaan saling berbisik pelan, sementara para prajurit tetap berdiri tegak. Namun mata mereka tak lepas mengawasi gerak-gerik tamu misterius itu. Di luar istana, kabut Dieng turun semakin tebal, menutup pandangan hingga hanya beberapa langkah ke depan. Seakan alam ikut menahan napas menunggu keputusan kerajaan. Dengan suara berwibawa, Kidanggarungan menyatakan bahwa ia datang bukan sekadar membawa lamaran biasa. Ia mengaku memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi Dieng dari segala ancaman. Ia bahkan berjanji akan menjadikan kerajaan Dieng sebagai wilayah yang paling makmur di seluruh penjuru Nusantara. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tetapi nada suaranya mengandung gema aneh, seperti dua suara yang berbicara bersamaan dari dalam tenggorokannya. Sang raja meminta waktu untuk mempertimbangkan lamaran tersebut. Ia tidak ingin mengambil keputusan yang dapat membahayakan putrinya maupun rakyat kerajaan. Namun, Kidanggarungan tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui bahwa lamarannya sulit untuk ditolak. Tatapan matanya sesekali berkilau kehijauan ketika terkena cahaya obor, membuat beberapa dayang istana menunduk ketakutan tanpa berani menatapnya lebih lama. Sementara itu, Putri Sinta Dewi merasakan kegelisahan yang semakin kuat setiap kali berada di dekat sang pangeran. Ia merasakan hawa panas aneh yang terpancar dari tubuh Kidanggarungan, bertolak belakang dengan udara dingin Dieng. Ketika sang pangeran berbicara,
Putri Sinta Dewi merasa seolah mendengar suara desisan halus yang hanya bisa didengar olehnya. Perasaan itu membuat hatinya semakin dipenuhi rasa takut yang tak mampu ia jelaskan kepada siapapun. Kecurigaan terhadap Kidang Garungan mulai tumbuh di kalangan para tetua kerajaan. Salah seorang penasihat tertua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual mencoba menyelidiki asal-usul sang pangeran melalui ritual kuno. Dalam meditasinya, ia melihat bayangan makhluk besar berwujud ular raksasa yang melingkar di dalam perut bumi Dieng. Makhluk itu memancarkan panas membara dan seakan menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Hasil penglihatan itu membuat para tetua gemetar ketakutan. Mereka percaya bahwa Kidang Garungan bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk penjaga kawah yang menjelma menjadi pangeran. Namun, mereka juga menyadari bahwa menolak lamaran makhluk berkekuatan besar dapat memicu bencana alam yang mengancam seluruh kerajaan. Dilema itu membuat para tetua tidak berani menyampaikan kecurigaan mereka secara terbuka kepada sang raja. Suatu malam, Putri Sinta Dewi berjalan sendirian di taman istana untuk menenangkan pikirannya. Saat ia melintasi kolam teratai, tiba-tiba permukaan air bergetar tanpa angin. Dari bayangan air, ia melihat pantulan sosok Kidang Garungan berdiri di belakangnya. Namun, pantulan itu tidak menunjukkan wujud manusia sepenuhnya. Dalam bayangan air, tubuh sang pangeran terlihat memanjang seperti ular dengan sisik berkilauan yang menakutkan. Putri Sinta Dewi terkejut dan segera berbalik. Tetapi Kidang Garungan sudah berdiri di hadapannya dengan wajah tenang. Ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu berbicara dengan suara lembut namun terasa dingin menusuk hati. Ia mengatakan bahwa dirinya mencintai sang putri dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Kata-kata itu terdengar seperti janji, tetapi juga terasa seperti ancaman yang tersembunyi. Sejak kejadian itu, Putri Sinta Dewi tidak dapat tidur dengan tenang. Ia terus dihantui bayangan wujud asli sang pangeran. Ia sadar bahwa jika menikah dengan Kidang Garungan, masa depan kerajaan mungkin akan berada di tangan makhluk yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Namun, ia juga menyadari bahwa menolak lamaran tersebut secara langsung bisa memicu murka yang berbahaya. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang semakin menekan, Putri Sinta Dewi mulai memikirkan cara untuk menolak lamaran Kidang Garungan tanpa menimbulkan peperangan atau bencana. Ia menyadari bahwa ia harus menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi makhluk berkekuatan besar itu. Tanpa disadari, keputusan yang kelak akan ia ambil justru menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang tanah Dieng dan mengubah sejarah dataran tinggi itu untuk selamanya. Ketakutan dan kegelisahan yang menghantui Putri Sinta Dewi semakin hari semakin berat untuk ia sembunyikan. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk tentang bayangan ular raksasa yang melingkar di perut bumi Dieng. Ia menyadari bahwa lamaran Pangeran Kidang Garungan bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan ancaman besar bagi dirinya dan seluruh kerajaan. Dalam kebimbangan itu, sang putri menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan cara untuk menyelamatkan kerajaan tanpa harus memancing kemarahan makhluk berkekuatan gaib tersebut. Sementara itu, Kidang Garungan semakin sering mengunjungi istana. Ia menunjukkan sikap yang penuh percaya diri, bahkan mulai bertindak seolah-olah dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Kehadirannya selalu diiringi hawa panas yang aneh, membuat bunga-bunga di taman istana layu perlahan setiap kali ia melintas. Para dayang dan prajurit merasa tidak nyaman, tetapi tidak seorang pun berani menentang tamu misterius yang jelas-jelas memiliki kekuatan luar biasa. Sang raja yang mulai merasakan tekanan dari lamaran tersebut akhirnya memanggil Putri Sinta Dewi secara pribadi. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia menanyakan keinginan putrinya yang sebenarnya. Putri Sinta Dewi dengan jujur mengungkapkan ketakutannya terhadap Kidang Garungan. Ia merasa sang pangeran menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Mendengar hal itu, sang raja diliputi kesedihan karena ia juga merasakan firasat yang sama. Namun ia takut menolak lamaran tersebut dapat membawa bencana bagi rakyatnya. Dalam kesunyian malam, Putri Sinta Dewi akhirnya menemukan sebuah gagasan berani. Ia teringat kisah-kisah lama tentang makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, namun seringkali memiliki kelemahan terhadap tipu daya manusia. Sang putri menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menolak lamaran Kidang Garungan tanpa menimbulkan perang adalah dengan memberikan syarat yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Keesokan harinya, di hadapan seluruh penghuni istana, Putri Sinta Dewi menyampaikan jawabannya kepada Kidang Garungan. Dengan suara lembut namun tegas, ia mengatakan bahwa ia bersedia menerima lamaran tersebut dengan satu syarat. Ia meminta Kidang Garungan membuat sebuah sumur raksasa di tengah dataran Dieng yang harus selesai hanya dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing. Aula istana mendadak hening.
Para pejabat kerajaan saling berpandangan, menyadari bahwa permintaan itu hampir tidak mungkin dipenuhi manusia biasa. Namun, di luar dugaan, Kidang Garungan justru tertawa pelan. Tatapannya menyala penuh keyakinan, seolah permintaan itu bukanlah tantangan melainkan hiburan baginya. Ia menerima syarat tersebut tanpa ragu sedikit pun. Senyumnya yang dingin membuat bulu kuduk banyak orang merinding. Ia bahkan berjanji bahwa sumur itu akan menjadi bukti kesaktiannya sekaligus hadiah pernikahan untuk sang putri. Saat malam yang ditentukan tiba, langit Dieng mendadak berubah gelap pekat. Angin dingin berhenti berembus, digantikan hawa panas yang keluar dari dalam tanah. Kidang Garungan berdiri di tengah dataran, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ia melafalkan mantra kuno dengan suara berat yang menggema hingga ke pegunungan. Tanah mulai bergetar hebat, membuat penduduk berhamburan keluar rumah dengan ketakutan. Perlahan, tanah Dieng terbelah. Batu-batu besar terangkat dari dalam bumi, seolah ada kekuatan raksasa yang mendorongnya ke permukaan. Dari celah-celah tanah muncul makhluk-makhluk gaib yang menyerupai bayangan hitam berasap. Mereka bergerak cepat menggali tanah, menciptakan lubang besar yang semakin dalam setiap detiknya. Suara gemuruh, dentuman batu, dan semburan uap panas memenuhi udara malam, menciptakan pemandangan mengerikan yang belum pernah disaksikan rakyat Dieng sebelumnya. Putri Sinta Dewi yang menyaksikan dari balkon istana mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa Kidang Garungan benar-benar mampu memenuhi syarat mustahil itu. Setiap detik berlalu, lubang raksasa itu semakin dalam dan hampir menyerupai sumur sempurna. Sang putri mulai panik, menyadari bahwa jika pekerjaan itu selesai sebelum fajar, ia tidak akan memiliki alasan lagi untuk menolak lamaran tersebut. Menjelang tengah malam, pekerjaan sumur hampir rampung. Cahaya merah dari dalam tanah mulai terlihat, menandakan panas bumi yang semakin kuat. Para tetua kerajaan mulai berdoa dengan penuh kecemasan, sementara rakyat menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Putri Sinta Dewi menggenggam erat pagar balkon, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Ia sadar bahwa rencananya hampir gagal, dan tanpa disadari, ia telah membangunkan kekuatan besar dari perut bumi yang mungkin tidak akan pernah bisa dihentikan lagi. Malam di dataran tinggi Dieng semakin terasa mencekam. Lubang raksasa yang digali Kidang Garungan kini hampir menyerupai sumur sempurna. Uap panas terus menyembur dari dalam tanah, menyelimuti langit malam dengan kabut merah yang berkilauan. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan diliputi rasa takut sekaligus takjub melihat kekuatan luar biasa sang pangeran. Sementara itu, di balkon istana, Putri Sinta Dewi merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia sadar bahwa waktu terus berjalan, dan jika sumur itu selesai sebelum fajar, ia akan terjebak dalam takdir yang tidak pernah ia inginkan. Kidang Garungan terus bekerja tanpa menunjukkan tanda kelelahan. Dengan sekali hentakan tangannya, batu-batu besar pecah menjadi serpihan kecil. Makhluk-makhluk gaib yang ia panggil bergerak seperti bayangan hidup, menggali tanah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Setiap kali tanah terbuka, semburan uap panas dan bau belerang semakin menyengat udara. Gemuruh yang tercipta terdengar hingga ke desa-desa terpencil, membuat penduduk berdoa dengan penuh ketakutan. Melihat keadaan yang semakin genting, Putri Sinta Dewi hampir kehilangan harapan. Ia merasa rencananya untuk memberikan syarat mustahil justru berbalik menjadi ancaman besar bagi dirinya dan kerajaan. Dalam keputusasaan, ia memanggil para dayang dan tetua istana secara diam-diam. Dengan suara bergetar, sang putri mengungkapkan gagasan terakhir yang tersisa di benaknya. Sebuah tipu daya yang sangat berisiko, namun menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan Kidang Garungan. Putri Sinta Dewi memerintahkan para dayang untuk menumbuk padi menggunakan lesung dan alu di seluruh penjuru desa, seolah-olah pagi telah tiba. Ia juga memerintahkan para prajurit menyalakan obor sebanyak mungkin di lereng-lereng bukit dan ladang pertanian. Cahaya obor yang menyala serempak diharapkan dapat menciptakan ilusi fajar yang menyingsing lebih cepat dari waktu sebenarnya. Para dayang dan rakyat yang setia kepada sang putri melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keberanian. Mereka menumbuk padi dengan suara keras yang menggema di seluruh dataran Dieng. Lesung yang dipukul bertalu-talu menciptakan irama yang biasanya hanya terdengar saat fajar menjelang. Ayam-ayam yang mendengar suara itu mulai berkokok, menambah kesan bahwa pagi benar-benar telah datang. Di kejauhan, cahaya obor yang menyala dari berbagai arah menciptakan kilauan yang menyerupai sinar matahari pertama. Kabut Dieng yang memantulkan cahaya itu membuat langit tampak memerah, memperkuat ilusi datangnya fajar.
Penduduk yang menyaksikan peristiwa itu diliputi ketegangan luar biasa, karena mereka tahu bahwa tipu daya ini bisa menyelamatkan kerajaan, tetapi juga berpotensi membangkitkan amarah yang tak terbayangkan. Kidang Garungan yang sedang menggali sumur berhenti sejenak. Ia menatap langit dengan ekspresi bingung. Cahaya yang muncul dan suara ayam berkokok membuatnya percaya bahwa malam telah berakhir. Ia menatap sumur raksasa yang hampir selesai dengan rasa kesal yang mulai muncul di wajahnya. Perlahan, senyum dingin di wajahnya menghilang, digantikan sorot mata penuh kemarahan. Ketika ia menyadari bahwa pekerjaan belum sepenuhnya selesai, Kidang Garungan mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan tanah. Ia merasa telah dipermainkan. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan hawa panas yang terpancar darinya semakin membara. Tanah di sekitar sumur mulai retak, sementara uap panas keluar semakin liar seperti napas raksasa yang sedang marah. Dalam ledakan amarah yang mengerikan, tubuh Kidang Garungan perlahan berubah. Kulitnya mengeras menyerupai sisik berkilauan, sementara tubuhnya memanjang dan membesar. Dari mulutnya keluar semburan uap panas yang membuat udara terasa membakar. Dalam hitungan detik, ia menjelma menjadi ular raksasa yang melingkar di sekitar sumur yang hampir selesai ia bangun. Dari kejauhan, Putri Sinta Dewi menyaksikan perubahan mengerikan itu dengan tubuh gemetar. Ia menyadari bahwa tipu daya yang ia lakukan telah memicu kemarahan makhluk berkekuatan luar biasa. Gemuruh tanah semakin keras, kawah-kawah kecil mulai bermunculan di berbagai penjuru dataran. Angin panas berembus menggantikan udara dingin Dieng. Dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam, Putri Sinta Dewi menyadari bahwa peristiwa yang lebih mengerikan baru saja dimulai, dan nasib tanah Dieng kini berada di ambang kehancuran. Perubahan wujud Kidang Garungan menjadi ular raksasa menciptakan pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh penduduk Dieng sepanjang sejarah. Tubuhnya yang sangat besar melingkar di sekitar sumur raksasa. Sisiknya memantulkan cahaya merah dari dalam tanah seperti bara api yang hidup. Setiap gerakannya menimbulkan getaran hebat yang membuat permukaan bumi bergetar seolah hendak terbelah. Uap panas yang keluar dari mulutnya menyebar ke udara, menciptakan kabut tebal yang berbau belerang dan menyengat pernapasan. Dengan suara gemuruh yang menyerupai ribuan petir, Kidang Garungan mengaum penuh kemarahan. Ia merasa dikhianati oleh Putri Sinta Dewi yang dianggap telah mempermainkan dirinya. Dalam amarah yang membara, ia menghantamkan tubuhnya ke tanah berkali-kali. Setiap benturan menciptakan retakan besar di permukaan dataran Dieng. Tanah yang dulunya subur dan tenang kini berubah menjadi ladang kehancuran yang dipenuhi lubang-lubang panas yang terus mengeluarkan uap beracun. Penduduk Dieng berlarian menyelamatkan diri dengan kepanikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rumah-rumah mulai retak, ladang pertanian runtuh, dan sumber air berubah menjadi keruh akibat getaran tanah. Suara tangisan, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu dalam suasana yang kacau. Banyak penduduk yang berlutut memohon ampun kepada kekuatan gaib yang mereka yakini sedang murka. Di istana, sang raja memerintahkan seluruh prajurit untuk mengevakuasi rakyat ke tempat yang lebih aman. Namun, gempa yang terus mengguncang membuat pergerakan menjadi sangat sulit. Dinding-dinding istana mulai retak, sementara lampu-lampu obor berjatuhan satu persatu. Sang raja yang biasanya tegar kini hanya bisa menyaksikan kehancuran yang melanda kerajaannya dengan perasaan putus asa. Sementara itu, Putri Sinta Dewi jatuh terduduk di lantai balkon istana. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia menyadari bahwa tipu dayanya telah membawa bencana besar. Ia merasa dirinya menjadi penyebab penderitaan rakyatnya sendiri. Dalam keputusasaan, ia berlari menuju halaman istana, berharap dapat menghentikan kemarahan Kidang Garungan meski nyawanya harus menjadi taruhan. Saat sang putri mendekati dataran tempat sumur raksasa berada, hawa panas terasa semakin menyengat. Tanah di sekitarnya sudah dipenuhi retakan yang mengeluarkan asap putih tebal. Dari kejauhan, ular raksasa itu masih mengamuk, melompat dari satu titik ke titik lain dengan gerakan liar. Setiap lompatan menciptakan lubang baru yang mengeluarkan semburan uap panas dari dalam bumi. Kidang Garungan kemudian mengeluarkan sumpah mengerikan yang menggema di seluruh pegunungan Dieng. Ia bersumpah bahwa tanah ini tidak akan pernah tenang. Ia akan terus bergerak dan melompat dari satu tempat ke tempat lain, menciptakan kawah-kawah panas sebagai tanda kemarahannya. Suara sumpah itu terdengar seperti bergema dari dalam perut bumi, membuat siapapun yang mendengarnya diliputi ketakutan mendalam. Seiring sumpah itu diucapkan, tanah Dieng semakin berguncang hebat. Beberapa bagian dataran runtuh, sementara lubang-lubang baru bermunculan dengan cepat. Uap panas yang keluar semakin besar, bahkan beberapa semburan menyembur tinggi ke udara seperti letusan kecil.
Cahaya merah dari dalam tanah membuat langit malam terlihat menyeramkan, seolah bumi sedang terbakar dari dalam. Putri Sinta Dewi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika tubuh raksasa Kidang Garungan perlahan mulai tenggelam kembali ke dalam perut bumi. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ular raksasa itu melompat beberapa kali, menciptakan lubang-lubang baru yang terus mengeluarkan asap panas. Setiap lompatan meninggalkan bekas kawah yang menganga, seolah menjadi luka abadi di tanah Dieng. Ketika akhirnya Kidang Garungan menghilang, gemuruh perlahan mereda. Namun, dataran tinggi Dieng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lubang-lubang panas yang tersebar di berbagai tempat terus mengeluarkan uap tanpa henti. Penduduk yang selamat menyaksikan perubahan besar itu dengan perasaan campur aduk antara duka, ketakutan, dan rasa kehilangan. Mereka belum menyadari bahwa kawah-kawah yang tercipta malam itu kelak akan dikenal sebagai kawah Sikidang, tanda abadi dari kemarahan makhluk gaib yang pernah mengguncang tanah Dieng. Setelah amukan mengerikan Kidang Garungan mereda, kesunyian yang berat menyelimuti dataran tinggi Dieng. Asap putih masih mengepul dari lubang-lubang besar yang tersebar di berbagai penjuru tanah. Udara yang sebelumnya dingin kini bercampur aroma belerang yang menyengat. Penduduk yang selamat keluar dari tempat persembunyian mereka dengan langkah gemetar, menyaksikan perubahan besar yang telah mengubah wajah tanah kelahiran mereka untuk selamanya. Rumah-rumah banyak yang runtuh, ladang pertanian retak, dan beberapa mata air yang dahulu jernih kini berubah menjadi kolam panas yang bergelembung. Tangisan dan ratapan terdengar di mana-mana, menandai kehilangan yang harus ditanggung rakyat Dieng. Sang raja bersama para prajurit berkeliling membantu korban, sementara para tetua kerajaan berusaha menenangkan rakyat yang masih diliputi ketakutan akan kemungkinan bencana susulan. Putri Sinta Dewi berjalan menyusuri dataran yang telah hancur dengan wajah penuh kesedihan. Setiap langkahnya dipenuhi rasa bersalah yang begitu dalam. Ia melihat rakyat yang kehilangan rumah, keluarga yang terpisah, dan tanah subur yang kini berubah menjadi lautan lumpur panas. Hatinya terasa hancur, karena ia sadar bahwa semua ini berawal dari keputusan yang ia ambil demi menyelamatkan dirinya dan kerajaan. Beberapa hari setelah bencana, penduduk mulai menyadari keanehan yang terjadi pada lubang-lubang panas tersebut. Salah satu kawah yang terbentuk dari lompatan terakhir Kidang Garungan menunjukkan perilaku yang berbeda dari yang lain. Kawah itu tidak diam di satu tempat. Semburan uap panasnya sering muncul berpindah-pindah lokasi dalam area yang sama, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan tanah. Para tetua desa mulai memperhatikan fenomena aneh itu dengan penuh rasa waspada. Mereka melihat bagaimana titik semburan panas yang semula muncul di satu sisi kawah tiba-tiba berpindah ke sisi lain hanya dalam waktu singkat. Pergerakan itu menyerupai lompatan seekor hewan yang sedang berlari. Rakyat yang menyaksikannya mulai berbisik-bisik, mengingat sumpah Kidang Garungan sebelum ia menghilang ke dalam perut bumi. Karena fenomena tersebut, masyarakat akhirnya memberi nama kawah itu Kawah Sikidang. Dalam bahasa Jawa, kata Kidang berarti kijang, hewan yang dikenal lincah dan gemar melompat dari satu tempat ke tempat lain. Nama itu dianggap sangat sesuai karena kawah tersebut seolah memiliki sifat seperti kijang yang terus bergerak dan tidak pernah diam. Kabar tentang kawah yang bergerak itu menyebar hingga ke wilayah-wilayah jauh. Banyak orang datang untuk melihat langsung fenomena yang dianggap sebagai tanda kemarahan makhluk gaib penjaga Dieng. Beberapa orang percaya bahwa roh Kidang Garungan masih hidup di dalam bumi dan terus bergerak, menciptakan semburan panas sebagai pengingat akan sumpahnya yang mengerikan. Sang raja kemudian memerintahkan rakyat untuk tidak mendekati kawah tersebut secara sembarangan. Ia juga memerintahkan para tetua adat untuk mengadakan upacara khusus sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Upacara itu dilakukan dengan harapan dapat menenangkan kekuatan gaib yang diyakini masih menjaga wilayah Dieng. Penduduk membawa sesaji berupa hasil bumi terbaik, memohon agar tanah mereka kembali aman untuk dihuni. Putri Sinta Dewi ikut serta dalam setiap upacara dengan penuh kerendahan hati. Ia mengenakan pakaian sederhana sebagai tanda penyesalan dan pengabdian kepada rakyat. Sejak bencana itu, sang putri berubah menjadi sosok yang lebih pendiam. Ia menghabiskan waktunya membantu rakyat membangun kembali desa-desa yang hancur, berharap dapat menebus kesalahan yang telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di Dieng perlahan mulai pulih. Namun, Kawah Sikidang tetap menjadi pengingat abadi akan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi. Asap putih yang terus mengepul dari kawah itu seolah menjadi napas panjang dari perut bumi, mengingatkan generasi demi generasi bahwa alam memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Dan kisah Kidang Garungan akan selalu hidup dalam ingatan masyarakat Dieng sepanjang masa. Waktu berlalu perlahan,
membawa perubahan bagi dataran tinggi Dieng yang pernah porak-poranda akibat amukan Kidang Garungan. Desa-desa yang hancur mulai dibangun kembali, ladang-ladang kembali ditanami, dan kehidupan rakyat perlahan bangkit dari luka masa lalu. Namun, bekas-bekas kehancuran masih terlihat jelas di beberapa sudut dataran, menjadi saksi bisu tragedi besar yang pernah mengguncang tanah suci tersebut. Kawah Sikidang tetap menjadi pusat perhatian sekaligus simbol ketakutan dan penghormatan bagi masyarakat Dieng. Semburan uap panas yang terus berpindah-pindah seolah menegaskan bahwa sumpah Kidang Garungan belum pernah benar-benar berakhir. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan kawah selalu menjaga jarak dengan penuh kehati-hatian. Mereka percaya bahwa setiap perubahan semburan uap adalah tanda bahwa roh penjaga gunung masih bergerak di bawah tanah. Putri Sinta Dewi mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu rakyat memulihkan kehidupan mereka. Ia menolak segala kemewahan istana dan memilih hidup sederhana di tengah masyarakat. Sang putri sering terlihat membantu petani menanam kembali ladang yang rusak, merawat anak-anak yatim akibat bencana, serta memimpin upacara adat untuk memohon keselamatan bagi seluruh wilayah Dieng. Rasa bersalah yang ia rasakan menjadikannya sosok pemimpin yang penuh kasih dan pengorbanan. Sang raja yang mulai menua menyaksikan perubahan besar dalam diri putrinya dengan rasa haru sekaligus bangga. Ia menyadari bahwa meskipun tragedi besar telah melanda, kejadian tersebut juga membentuk Putri Sinta Dewi menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan penuh empati. Menjelang akhir masa pemerintahannya, sang raja mempercayakan kepemimpinan kerajaan kepada putrinya, dengan harapan ia mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di bawah kepemimpinan Putri Sinta Dewi, kerajaan Dieng mulai menerapkan aturan baru yang melarang perusakan alam secara sembarangan. Hutan-hutan dijaga dengan ketat, upacara adat dilakukan secara rutin, dan rakyat diajarkan untuk hidup selaras dengan lingkungan sekitar. Sang putri percaya bahwa bencana besar yang pernah terjadi adalah peringatan bahwa keserakahan dan kelalaian manusia dapat memicu kehancuran yang tidak terbayangkan. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Kidang Garungan dan Kawah Sikidang mulai diceritakan kembali oleh para tetua desa kepada generasi muda. Cerita itu tidak hanya disampaikan sebagai kisah menakutkan, tetapi juga sebagai pelajaran tentang tanggung jawab, kejujuran, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil manusia. Anak-anak Dieng tumbuh dengan mendengar legenda tersebut, menjadikannya bagian dari warisan budaya yang dijaga dengan penuh penghormatan. Kawah Sikidang kemudian menjadi tempat yang dianggap sakral. Penduduk percaya bahwa tempat itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib penjaga alam. Setiap tahun, masyarakat mengadakan ritual khusus di sekitar kawah sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam. Upacara itu diiringi doa, tarian adat, dan persembahan hasil bumi sebagai tanda rasa syukur dan permohonan keselamatan. Legenda Kawah Sikidang akhirnya menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara. Banyak orang datang untuk menyaksikan langsung kawah yang dipercaya sebagai hasil kemarahan makhluk gaib tersebut. Mereka terpesona oleh keindahan sekaligus misteri yang menyelimuti kawasan itu. Kawah Sikidang pun menjadi simbol betapa dahsyatnya kekuatan alam yang harus dihormati oleh setiap manusia. Menjelang akhir hidupnya, Putri Sinta Dewi sering mengunjungi kawasan Kawah Sikidang dalam kesunyian. Ia duduk memandang uap panas yang mengepul dari permukaan tanah, seolah mendengarkan bisikan masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam doanya, ia memohon agar tanah Dieng tetap dilindungi dari bencana dan rakyatnya dapat hidup dalam kedamaian selamanya. Hingga kini, Kawah Sikidang masih terus mengeluarkan uap panas yang berpindah-pindah, seakan menghidupkan kembali kisah lama yang tak lekang oleh waktu. Legenda tentang Kidang Garungan dan Putri Sinta Dewi terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa alam bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga kekuatan besar yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Kisah ini menjadi warisan abadi yang menyatu dengan kabut dan dinginnya dataran tinggi Dieng, menegaskan bahwa setiap legenda menyimpan pesan mendalam bagi kehidupan manusia. Puluhan tahun berlalu sejak Putri Sinta Dewi memimpin kerajaan Dieng dengan penuh kebijaksanaan. Kerajaan itu berkembang menjadi wilayah yang dikenal sebagai tanah sakral yang dijaga oleh alam dan tradisi leluhur. Namun, meskipun kehidupan rakyat semakin makmur, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kawah Sikidang tetap menghembuskan uap panasnya, seolah menjadi napas panjang bumi yang menyimpan kisah lama yang tak pernah selesai. Generasi baru yang lahir di tanah Dieng tumbuh dengan mendengar cerita tentang Kidang Garungan dan pengorbanan Putri Sinta Dewi. Para tetua desa mengajarkan bahwa setiap semburan uap yang muncul secara tiba-tiba adalah tanda bahwa roh penjaga gunung masih bergerak di dalam perut bumi. Anak-anak sering berkumpul di sekitar perapian malam hari, mendengarkan kisah legenda yang diceritakan dengan suara pelan namun penuh makna.
Suatu ketika, seorang pemuda desa bernama Jaka Pramana menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap misteri Kawah Sikidang. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani dan memiliki keinginan kuat untuk membuktikan apakah legenda yang diwariskan leluhurnya benar-benar nyata. Banyak warga desa menasihatinya agar tidak mendekati kawah terlalu dekat. Namun rasa ingin tahunya justru semakin membesar. Pada suatu pagi berkabut, Jaka Pramana memutuskan mendekati kawasan Kawah Sikidang sendirian. Ia berjalan melewati tanah berpasir panas dengan langkah hati-hati. Semakin dekat ia menuju kawah, ia mulai merasakan getaran halus di bawah telapak kakinya. Semburan uap panas muncul tiba-tiba beberapa meter di depannya. Membuatnya terkejut sekaligus takjub menyaksikan kekuatan alam yang begitu hidup. Saat berdiri di tepi kawah, Jaka Pramana mengaku mendengar suara gemuruh halus dari dalam tanah. Suara itu terdengar seperti bisikan panjang yang bercampur desisan lembut. Ia merasakan hawa panas yang seolah berdenyut mengikuti irama napas raksasa. Ketika ia menatap semburan uap yang terus berpindah, ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam bumi, mengawasinya dari kedalaman yang tak terlihat. Ketika Jaka Pramana kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya, sebagian warga percaya bahwa ia telah mendengar bisikan roh Kidang Garungan. Kisah itu menyebar dengan cepat, menambah keyakinan masyarakat bahwa legenda tersebut bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan kekuatan yang masih hidup dan terus menjaga keseimbangan alam Dieng. Sejak peristiwa itu, masyarakat semakin memperkuat tradisi ritual penghormatan terhadap Kawah Sikidang. Upacara adat dilakukan dengan lebih hikmat, melibatkan doa-doa panjang yang dipimpin para tetua adat. Mereka percaya bahwa menjaga keharmonisan dengan alam adalah satu-satunya cara agar bencana besar tidak kembali terulang seperti masa lalu. Namun, di balik ketenangan itu, beberapa orang tua desa sering memperingatkan bahwa alam memiliki cara sendiri untuk mengingatkan manusia. Mereka mengatakan bahwa jika suatu hari manusia mulai melupakan tradisi dan merusak keseimbangan alam, maka kemarahan Kidang Garungan bisa bangkit kembali dalam wujud yang lebih mengerikan. Kabut Dieng yang turun setiap pagi seolah menjadi selimut misteri yang menjaga rahasia legenda tersebut. Kawah Sikidang terus mengeluarkan uap panas yang berpindah-pindah tanpa pola yang bisa dipastikan. Para penduduk yang menyaksikan fenomena itu sering berkata bahwa kawah tersebut masih melompat seperti kijang gaib yang tidak pernah berhenti bergerak. Hingga saat ini, legenda Kawah Sikidang tetap hidup dalam cerita rakyat, ritual adat, dan kepercayaan masyarakat Dieng. Kisah tentang cinta, tipu daya, kemarahan, dan pengorbanan itu menjadi pengingat bahwa manusia dan alam memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Selama uap panas masih mengepul dari perut bumi Dieng, selama itu pula bisikan legenda Kidang Garungan akan terus hidup, menjaga tanah sakral itu dari generasi ke generasi. Tahun-tahun berlalu sejak kelahiran Kawah Sikidang yang tak pernah berhenti mendidih. Alam Dieng perlahan menemukan kembali keseimbangannya. Meskipun jejak bencana masa lalu tetap terasa dalam setiap hembusan angin dingin yang menyapu dataran tinggi itu, penduduk yang dulu sempat meninggalkan wilayah tersebut mulai kembali membangun kehidupan. Mereka mendirikan pemukiman baru dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa tanah yang mereka pijak bukan sekadar tempat tinggal, melainkan wilayah sakral yang menyimpan kekuatan alam luar biasa. Kawah Sikidang kini menjadi pusat perhatian sekaligus pengingat akan tragedi besar yang pernah mengguncang kerajaan kecil itu. Lumpur panas yang terus berpindah-pindah di dalam kawah membuatnya tampak seperti makhluk hidup yang sedang bergerak mencari jalan keluar. Fenomena aneh itu membuat masyarakat menamai kawah tersebut Sikidang, karena gerakannya menyerupai kijang yang melompat-lompat tanpa arah pasti. Setiap letupan lumpur dianggap sebagai tanda bahwa kekuatan alam Dieng masih berdenyut di kedalaman bumi. Para tetua adat mulai menyusun aturan baru untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Mereka menetapkan larangan keras untuk bertindak serakah terhadap kekayaan alam Dieng. Ritual penghormatan kepada penjaga gunung dilakukan secara berkala, dipimpin oleh pemuka adat yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Upacara itu dilakukan dengan hikmat, menggunakan sesaji hasil bumi sebagai simbol rasa syukur dan permohonan keselamatan. Cerita tentang pengorbanan para tokoh masa lalu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang keserakahan yang memicu murka alam menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Dieng. Setiap malam tertentu, para orang tua berkumpul di sekitar perapian, menceritakan kembali legenda tersebut dengan penuh penghayatan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, merasakan ketegangan dan kesedihan dari kisah yang seakan hidup kembali dalam imajinasi mereka. Lambat laun, wilayah Dieng dikenal sebagai Tanah Para Dewa.
Banyak pendatang dari daerah lain datang untuk menyaksikan keajaiban alam sekaligus merasakan aura mistis yang menyelimuti dataran tinggi itu. Namun, masyarakat setempat tetap menjaga tradisi leluhur dengan ketat. Mereka mengingatkan para pendatang agar menghormati alam dan tidak bertindak sembarangan, karena mereka percaya setiap sudut dieng memiliki penjaga tak kasat mata. Kawah Sikidang pun menjadi tempat yang dihormati sekaligus ditakuti. Penduduk percaya bahwa suara gemuruh dan letupan lumpur panas adalah bahasa alam yang mengingatkan manusia agar tidak melupakan batas. Ketika kawah mengeluarkan suara lebih keras dari biasanya, masyarakat segera melakukan doa bersama, memohon agar keseimbangan alam tetap terjaga. Tradisi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dieng. Suatu hari, seorang pemuda pemberani mencoba mendekati kawah dengan niat menantang kekuatan alam. Ia ingin membuktikan bahwa cerita leluhur hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti masyarakat. Namun, ketika ia melangkah terlalu dekat, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan semburan lumpur panas muncul tepat di hadapannya. Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, pemuda itu berlari menjauh, menyadari bahwa legenda yang ia remehkan ternyata nyata adanya. Kejadian tersebut semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa Kawah Sikidang adalah simbol peringatan abadi. Mereka percaya bahwa selama manusia menjaga keseimbangan dengan alam, Dieng akan tetap menjadi tanah yang subur dan damai.